Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan materi aswaja untuk kelas 7, khususnya di MTS Raden Rahmat. Semoga video singkat ini membantu proses pembelajaran yang lebih maksimal. Jadi harap disaksikan dengan seksama dan sambil lalu dibuka bukunya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan 3 teori masuknya Islam ke Indonesia atau 3 pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Karena sudah sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia ini sebelumnya beragama Hindu-Buddha dengan bukti adanya Candi Borobudur yang begitu megahnya, Candi Prambanan, dan banyak situs-situs yang menunjukkan bahwa agama Hindu-Buddha pernah jaya di bumi Nusantara. Dan kapan masuknya Islam ke Indonesia ini? Bahkan hari ini Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh warga Indonesia. 3 teori ini, yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan langsung oleh salah satunya oleh Snauk Horgonya. Snauk Horgonya ini perlu kita ketahui, dia adalah utusan Belanda yang ditugaskan untuk meneliti seluk-beluk umat Islam yang ada di Indonesia. Karena saat penjajahan, saat Belanda menancapkan penjajahannya, kemudian memberikan pengaruh di Indonesia, merebut apa-apa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, pada saat itu sempat mengalami kewalahan karena ketika Belanda datang itu umat Islam kan sudah ada, bahkan sudah banyak yang memeluk Islam, termasuk yang paling kuat itu di Aceh. Aceh ini yang mempunyai julukan Serambi Pekah. Orang-orang Aceh dahulunya dia adalah para pejuang Islam yang kuat, pahlawan-pahlawan yang kuat, sehingga Belanda meskipun dengan senjata lengkapnya dia kewalahan. Maka Belanda berpikir dalam menghadapi orang-orang Aceh, orang Indonesia yang beragama Islam ini harus memiliki strategi khusus, sehingga mengutus Snauk Horgonya ini, peneliti dari Belanda, untuk mencari seluk-beluk umat Islam. Kenapa umat Islam ini begitu getol melawan Belanda, begitu ampuh, begitu kuat? Apa yang melatar belakanginya? Maka temuan-temuan Snauk Horgonya ini, utusan Belanda ini, bahwa umat Islam ini mempunyai semangat jihad yang kuat. Dia berani mati karena perang untuk tanah air, perang untuk menegakkan agama Allah itu bagian daripada perintah Allah dan dijanjikan surga dan lain sebagainya. Itu beberapa penemuan Snauk Horgonya yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah Belanda. Selain ada pada kesimpulan-kesimpulan itu juga Snauk Horgonya menemukan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-8. Abad ke-8 dan dari Gujarat. Teori ini dikuatkan karena adanya fakta bahwa perjalanan dagang antara Indonesia dan India dan Gujarat ini sudah terjalin sangat lama. Itu fakta yang pertama yang mendukung teori Gujarat. Fakta yang kedua yakni adanya
ditemukannya batu nisan Malikus Shalih. Batu nisan Malikus Shalih yang ditemukan itu bercorak Gujarat, baik dari tulisan kaligrafinya, keterangan wafatnya itu bertuliskan Arab dan tulisan itu khas Gujarat. Kemudian material batu nisannya itu juga sebagian sejarawan menjelaskan itu juga dari Gujarat. Teori yang kedua yakni teori yang kedua ini dijelaskan oleh Hamka. Hamka berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Ke-7 Masehi. Faktanya karena memang di Samudra Pasai itu, di Sumatera itu pada abad ke-7 sudah ditemukan perkampungan Islam atau perkampungan Arab. Sehingga diduga kuat bahwa sebelum abad ke-7 pedagang dari Mekah itu sudah sampai ke Samudra Pasai atau ke Sumatera. Fakta yang kedua, adanya kesamaan madhab kota Mekah dengan yang ada di Samudra Pasai. Orang Samudra Pasai atau orang Sumatera itu menganut madhab Syafi'i, sedangkan penyebaran madhab Syafi'i ini yang kuat adanya di Mekah dan di Mesir. Sehingga kesamaan ini yang memperkuat teori yang kedua bahwa Islam datang itu bukan dari Gujarat tapi dari kota Mekah. Karena Gujarat itu mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Kenyataan yang ketiga itu diperkuat bahwa raja-raja Samudra Pasai itu menggunakan gelar Al-Malik, dan gelar Al-Malik ini biasanya dipakai di kerajaan-kerajaan yang ada di Mesir. Jadi bukan Gujarat. Teori yang kedua ini menyanggah teori yang dari Gujarat yang dijelaskan oleh peneliti Belanda Snauk Horgonya. Teori yang ketiga itu Islam datang ke Indonesia itu dari Persia pada abad ke-13. Kenyataan yang pertama yang mendukung teori yang ketiga ini yakni adanya kesamaan di Indonesia itu atau di Samudra Pasai itu peringatan 10 Muharram. Peringatan 10 Muharram kan di Indonesia juga banyak dirayakan seperti halnya upacara tabut. Upacara tabut ini di Samudra ada tradisi yang sedemikian. Di Iran atau di Persia ini juga sangat diagung-agungkan peringatan 10 Muharram ini atau hari Asyura 10 Muharram. Jadi di Samudra Pasai ada upacara tabut, di Persia ada upacara Asyura. Dan di Persia ini terkenal dengan aliran Syiah di sana, karena aliran Syiah ini adalah aliran yang fanatik besar terhadap Sayyidina Ali beserta keturunannya. Sayyidina Hasan dan Husain ini adalah keturunan Sayyidina Ali. Jadi ada upacara Karbala atau tradisi Karbala. Tradisi Karbala ini pada 10 Muharram dia menyiksa dirinya, memukul-mukul dirinya dengan pedang sampai luka, sampai berdarah untuk merasakan mengenang wafatnya Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi kesamaan perayaan 10 Muharram ini yang menjadi fakta, yang menjadi kenyataan pendukung kuat teori masuknya Islam dari Persia pada abad ke-13. Kemudian ada kesamaan lagi di Iran atau di Persia itu ada imam tasawuf yang namanya Al-Hallaj. Imam Al-Hallaj ini mempunyai pemahaman wihdatil wujud, bahwa dirinya dan Tuhan itu bisa menyatu. Sedangkan di Indonesia ada yang
berpemahaman sedemikian, yakni yang kita kenal sebagai Syekh Siti Jenar yang mempunyai pemahaman manunggaling kaula Gusti. Jadi kalau di Persia Iran ada wihdatil wujud, menyatunya makhluk dengan Tuhan. Di Indonesia ada tokoh Syekh Siti Jenar yang mempunyai paham manunggaling kaula Gusti. Ketika kita simpulkan ketiga teori ini, yang pertama saya ulangi, teori yang pertama itu abad ke-7 Masehi dari Gujarat yang dijelaskan oleh Snouk Horgonya, peneliti Belanda. Kemudian teori yang pertama abad ke-7, abad ke-8 oleh Snouk Horgonya dari Gujarat. Yang kedua abad ke-7 dari Mekah yang dijelaskan oleh Hamka beserta kawan-kawan. Teori yang ketiga abad ke-13 dari Persia Iran yang dijelaskan oleh Umar Amir Hussein. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ketiga teori ini. Sebenarnya ketika kita simpulkan saling menguatkan bahwa Islam datang ke Indonesia, sampai di Indonesia itu memang dari abad ke-7, tapi di sana bentuknya masih kecil, belum membentuk sebuah kerajaan. Kemudian pada abad ke-8 yang dijelaskan oleh Snouk Horgonya itu, kemudian Islam sudah menjadi sebuah kerajaan, mempunyai kekuatan politik yang besar, membentuk sebuah kerajaan. Salah satu rajanya adalah Malikus Sholih yang mempunyai batu nisan yang ditemukan corak Gujarat itu. Kemudian abad ke-13 ini sudah semakin berkembang, bahkan ada ajaran-ajaran tasawuf tertentu dan bisa merayakan, sudah membentuk sebuah tradisi. Salah satu tradisinya adalah tradisi memperingati 10 Muharram atau Yaumu Asyura, yang di Iran Persia dengan peringatan Karbala menyiksa dirinya, memukul-mukul dirinya untuk mengenang wafatnya Sayyidina Hasan dan Husain. Dan di Indonesia utamanya di Sumatera itu ada upacara tapu yang sama-sama mengenang peristiwa wafatnya Sayyidina Hasan dan Husain. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan ada kekurang jelasan, saya mohon maaf karena terbatas dengan waktu. Silahkan teman-teman bisa lanjut belajar secara mandiri di rumah. Semoga video singkat ini bisa membantu proses pembelajaran di rumah masing-masing. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.